Jadi memang saya katakan memang tidak terlalu mewah, tidak terlalu besar, tetapi bukan juga gudang. Jadi di situ ada tempat tidurnya, di situ ada kulkasnya, di situ ada TV-nya. Nah, disitulah juga tempat salah satu pavilion itu ditempati oleh Ressa juga. Ressa Rizky Rosano akhirnya memberikan tanggapan mengenai video pengakuan Denada yang diunggah ke Instagram pada Senin, 2 Februari 2026. Pemuda asal Banyuwangi itu bersyukur akhirnya diakui sebagai anak oleh Denada. Namun ia belak-belakan hatinya belum tersentuh. Ressa Rizky Rosano berharap Denada menemuinya secara langsung, bukan lewat media sosial. Sementara itu Ronald Armada Wiono selaku kuasa hukum Ressa cukup menyayangkan pengakuan Denada. Pasalnya, Denada tidak ikut meminta maaf kepada paman dan tantenya yang selama ini mengasuh Ressa. Ronald juga turut menyentil Enrico Tambunan, adik kandung Denada. Enrico sempat membantah kabar Ressa tinggal di gudang. Ia menyebut Ressa justru tinggal di pavilion yang ada televisi dan kulkasnya. Ronald tak terima dengan pengakuan Enrico. Ia langsung skakmat menggunakan video yang memperlihatkan kamar asli Ressa. Kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi, yang ada hanya tempat tidur, enggak ada televisi, enggak ada kulkas. Rico kalau mau macam-macam sudah keluar aja. Nanti kita buktikan. Kalau mau berbohong jangan begitulah. Kalau mbakmu salah katakan salah, kata Ronald, dikutip dari YouTube Reben Entertainment, Rabu, 4 Februari 2026. Menanggapi kabar mengenai Ressa Rosano yang disebut-sebut dipaksa tinggal di gudang selama berada di bawah asuhan mendiang ibunya, Enrico memberikan bantahan keras. Ia menjelaskan bahwa Ressa menempati bangunan yang layak di lahan milik ibunya. Ia menambahkan bahwa bangunan tersebut bersifat identik dengan bangunan lain di lahan yang sama. Terus yang ketiga, ya, ibu saya itu sudah, Ressa itu di Banyuwangi tidak tinggal seperti itu. Ressa itu tinggal ya di pavilion yang ada ruang tamunya, yang ada televisinya, yang ada kulkasnya, lengkap semuanya. Ini teman-teman, nanti saya bagikan semuanya seperti kita bagikan, saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai, ini tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Yang ada cuma tempat tidur ya, nggak ada televisi, nggak ada kulkasnya. Itu makanya Rico kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja. Nanti kita buktikan bahasa tubuh ini yang nggak bisa dibohongi. Ya toh, itu makanya kalau mau berbohong itu jangan berulang. Kalau sudah memang mbakmu itu memang salah, katakan salah lah. Begini, kalau Ressa enggak. Sebelum ya persoalan ini saya tarik ke persoalan hukum, salah satu dasar untuk men-trigger saya untuk maju gugatan itu salah satunya ya statementnya Rico. Jadi mama itu sudah pernah telepon, ini yang sudah saya nyatakan di podcastnya Bandensu ya. Betul. Bahwa tante ini nggak bisa komunikasi dengan mbak, karena kan diblokir. Kok ada masalah begini? Nanti kalau kamu nggak diselesaikan nilai nanti viral. Jawabannya Rico apa? Viralkan saja tante. Wong itu bukan pejabat kok. Jadi Rico ini, sini bang, kamu bang, sini bang, maju sama saya bang. Ini pesan saya dengan Rico ya. Jangan begitu nanti kamu kalau tak sikat menyebar kabar bohong. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.